Iya, pemirsa, itu adalah sejumlah data hasil survei Poltreking terkait dengan elektabilitas capres dan parpol di Pulau Jawa. Lalu apa yang menjadikan popularitas Anies Baswedan meningkat secara signifikan di Jakarta dan juga di Banten? Dan mengapa kotel efek Anies Baswedan terhadap Partai Nasdem terjadi di Jakarta dan Banten? Kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat Mas. Sehat, Eva. Baik. Baik, Mas Hanta, faktor apa saja yang menjadikan elektabilitas Anies Baswedan meningkat signifikan, yakni di Jakarta dan Banten, serta tadi ternyata juga di Jawa Barat ya? Ya, betul. Ada 3 provinsi di Pulau Jawa, provinsi yang sangat strategis menjadi basis utama bakal calon presiden Anies Baswedan. Seperti tadi di Prolog Metro TV, yang pertama yang paling dominan kekuatan Anies itu di Jakarta dan Banten. Itu separuh pemilih warga Jakarta dan separuhnya warga Banten itu sudah cenderung cukup kokoh untuk memilih Anies Baswedan, kekuatannya cukup kuat. Yang kedua adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat kekuatan Anies Baswedan juga mulai tumbuh kuat di angka 36%, diikuti oleh Prabowo, kemudian yang kedua ada Ganjar. Beda Jakarta, kalau Jakarta kan nomor 2 ada Ganjar Pranowo, kalau di Banten nomor 2 adalah Prabowo Subianto. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Eva tadi, kenapa besar? Satu, Anies Baswedan memang sejak awal basisnya itu memang menggerus basis utama atau kantong-kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan. Kita tahu kalau kita buka data di tahun 2019 pemilu, Banten dan Jabar terutama itu dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo udah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto. Artinya apa? Faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta. Dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Itu mungkin faktor-faktornya. Yang satu lagi tadi Eva menanyakan tentang kotel efek ya. Efek ekor jas memang betul. Ini brand connection antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem semakin kuat. Kalau Ganjar lebih ke PD Perjuangan, kemudian Prabowo kita tahu ke Gerindra, maka Anies adalah ke Partai Nasdem. Dan itu berdua efeknya cukup besar. Pertumbuhan kekuatan elektabilitas Nasdem terjadi di kantong-kantong Anies. Kita lihat di Banten dan Jakarta, Nasdem sekarang runner up nomor 2, melampaui, berpotensi untuk masuk bahkan menjadi pemenang kalau kemudian Anies benar-benar menjadi calon presiden. Jadi itu semakin kuat koneksinya antara Anies dan Partai Nasdem. Begitu. Baik, beberapa faktor tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Kita bahas salah satunya ya, soal kenaikan elektabilitas Anies berbanding lurus juga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Poltreking punya datanya, bagaimana pemaparan datanya? Iya, kita mengukur di 5 provinsi di Jawa, di kelima-limanya itu adalah kita ukur approval rating kepuasan, termasuk Anies Baswedan. Anies tingkat kepuasan di atas 70%, yaitu sekitar kalau tidak salah di 72 atau 74, antara 72 sampai 74%. Angka kepuasan kepada Anies Baswedan di 73%, itu angkanya cukup relatif tinggi. Meskipun kita mengukurnya bahkan Anies sedang tidak menjabat lagi, sekarang sudah PLT Gubernur DKI Jakarta. Nah, artinya apa? Apresiasi publik kepada Anies atas prestasinya, kinerjanya sebagai Gubernur Jakarta itu memberikan dampak ya, memberikan dampak insentif secara elektoral, terutama di Jakarta. Memang terkonfirmasi elektabilitas Anies di angka 49 sekian persen. 49,6%, lalu di Banten 47, sekian persen. Di sebelahnya Jakarta. Nah, dampak-dampak kerja, kemudian panggung politik strategis Jakarta ini membuahkan hasil, memberikan dampak karena Jakarta ada barometer politik, informasi sangat kencang, medianya sangat kencang dan seterusnya. Ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di luarnya, terutama di sekitar Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang basis pemilih Jawa Barat bahkan 17% ya. Nah, ini yang memberikan dampak sehingga Anies berhasil
mengambil migrasinya pemilih Prabowo bergeser lebih banyak ke Anies Baswedan. Jadi ketika dulu basis-basis 2019 ada basis Prabowo, cenderung ke Anies Baswedan. Basisnya Jokowi memang sementara kita lihat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu cenderung kepada Ganjar Pranowo. Begitu petanya, Eva. Baik, migrasi pemilih dari Prabowo Subianto ke Anies Baswedan, apa saja faktornya, Mas Hanta? Ya, kita tahu Pak Prabowo ada beberapa faktor. Saya mulai dari Pak Prabowo dulu. Prabowo tentu masih punya basis sekarang, tetapi jauh menurun dibandingkan perolehan di 2019 yang lalu. 2019 yang lalu kan Pak Prabowo sampai 47%. Sementara sekarang elektabilitasnya secara nasional tidak tembus di angka 30%, di angka 20-an lebih sedikit. Artinya tergerus lebih dari separuhnya. Tentu faktor yang pertama ada faktor karena Pak Prabowo bukan otomatis ya, karena bergeser menjadi pendukung Pak Jokowi, tentu ada sebagian yang kemudian katakanlah kecewa atas pilihan politik itu. Ada faktor itu tentunya. Yang kedua ada pergerakan elektoral Prabowo, bukan pergerakan politik ya. Kalau pergerakan politik bisa jadi Pak Prabowo tetap aktif sebagai Menteri Pertahanan, tapi pergerakan elektoralnya kan berkurang, menurun. Nah, sehingga terkait deklarasi belum, kegiatan-kegiatan langkah politiknya juga. Nah, sehingga yang tertinggal ada basis utamanya Prabowo, sementara yang lain itu sudah bergeser. Nah, Anies itu seperti menjadi figur baru, tanda petik idola baru ketika orang kecewa dengan Prabowo Subianto, kemudian pemilih-pemilih yang diametral, katakanlah yang meskipun Pak Jokowi tingkat kepuasannya cukup tinggi 73%, tapi ada yang tidak puas. Nah, pemilih-pemilih yang tidak puas pada kinerja kinerja Pak Presiden Jokowi itu cenderung memilih Anies Baswedan. Jadi Anies itu menjadi alternatif figur bagi kelompok-kelompok ceruk-ceruk pemilih yang katakanlah tadi kecewa atas langkah politik yang diambil oleh Prabowo. Nah, pergeseran itu diambil oleh Anies. Itu faktor satu. Faktor dua yang tadi saya bilang atas kinerja Anies di Jakarta, kemudian beredarnya pergerakan media pemberitaan yang juga luar biasa di Jakarta, dan Jakarta sendiri ada panggung strategis. Kita tahu Pak Jokowi sebagai presiden, sebelumnya eskalator politiknya Pak Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, posisi Gubernur DKI Jakarta itu adalah posisi yang strategis untuk saat ini, tren. Baik, nanti kita akan bahas lagi Mas Hanta terkait dengan survei elektabilitas partai politik, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan masih terhubung bersama kami Hanta Yuda. Mas Hanta, terkait dengan elektabilitas partai politik, tadi Anda sampaikan bahwa Anda menilai langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres ini mulai berbuah. Partai Nasdem mendapatkan perhatian publik di 5 provinsi di Jawa. Apakah hanya karena faktor Anies, Mas Hanta? Ya, itu salah satu faktor menunjukkan bahwa bekerjanya kotel efek atau efek ekor jas, di mana ada pergeseran di mana basis-basis kantong-kantong pemilih Pilpres dalam hal ini adalah basisnya Anies Baswedan itu cenderung menjadi basisnya PKS naik. Seperti saya katakan, itu kita bicara bedah satu dulu secara singkat, yaitu tadi Jakarta ternyata di bawah PD Perjuangan itu adalah kita lihat datanya ada Partai Nasdem. Nah, angkanya sangat tinggi itu 14,3%. Dan kita tahu Nasdem di Jakarta tidak masuk 3 besar, bahkan tidak 4 besar. Kemudian di Banten juga begitu. Nah, dua basis ini kalau kita lihat elektabilitas Anies kan sangat kuat. Anies di angka 49 dan 47%. Ini paralel dengan berbanding lurus dengan perolehan Nasdem. Nah, analisis ini yang menunjukkan bahwa bekerjanya kotel efek tadi, efek ekor jas, di mana bergesernya. Tetapi di saat sama mungkin ada pemilih-pemilih Anies yang dulu pemilih pendukung Pak Jokowi atau pendukung Ganjar yang menjadi basis Nasdem, mungkin bisa jadi ada tren menurun. Dan istilah saya sederhananya, mungkin kemarin ketika Partai Nasdem memutuskan mengumumkan mendeklarasikan Anies Baswedan, ada 2 orang yang pergi. Tapi di saat sama datanglah 3 atau 4 orang baru bermigrasi masuk ke Nasdem. Sehingga potensinya sempat turun sebentar, tapi kemudian ada transisi, kemudian datang pemilih-pemilih Anies. Pemilih Ganjar mungkin ada yang pergi sebelumnya, tetapi pemilih Anies semakin banyak. Nah, itu faktor itu yang menurut saya bekerjanya sistem. Yang kedua, kotel efek. Yang kedua, ada dua provinsi besar yang menarik juga kalau kita perhatikan, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terutama Jawa Barat di 4 besar kalau tidak salah di data kami, Nasdem juga mulai naik di angka 7 sekian persen, hampir 8%. Dan angka itu angka yang luar biasa ya, spektakuler untuk di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu pemilihnya 17%. Nah, angka 7,5% Jawa Barat itu angka yang sangat besar. Dan di atasnya memang partai pemenang pemilu, Gerindra, Golkar, dan PD Perjuangan. Nah, di luar 3 partai besar itu ada Nasdem yang mulai mepet mau menuju ke 2 digit di
Jawa Barat. Nah, basis 2019 basis Prabowo ini, kemudian sekarang menjadi basisnya Anies Baswedan, sekarang mulai tumbuhlah pertumbuhan elektoral Partai Nasdem. Ditambah di Jawa Timur, kita lihat sudah mulai tumbuh juga yang dialami oleh Nasdem. Tentu ada faktor lain, bekerjanya mesin politik Partai Nasdem dan partai-partai lain, itu juga bisa dibaca. Dan saya melihat juga ada tren pergeseran pemilih Partai Demokrat misalnya. Di survei kami ada tren menurun di survei nasionalnya, sementara Nasdem naik. Nah, jadi Nasdem mengambil tempat secara positioning, dia punya posisi baru dalam persepsi publik yang berjarak dalam pemerintah atau yang tidak begitu mengapresiasi kinerja pemerintah secara umum, itu sudah mulai bergeser menjadi simbol utama adalah Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Dan seperti saya katakan tadi, yang Partai Ganjar misalnya tiga capres, bakal capres memiliki elektabilitas kuat kan tiga ini terasosiasi kuat. Ganjar warnanya merah, yaitu PD Perjuangan, Prabowo juga Gerindra, dan Anies sekarang dipersepsi paling kuat adalah Partai Nasdem. Nah, itu yang membuat Nasdem beranjak naik. Ditambah kerja-kerja politik tentunya, karena tidak mungkin berimigrasi secara otomatis insentif elektoral dilakukan oleh Partai Nasdem. Tapi gebrakan melakukan deklarasi capresan Anies itu menurut saya langkah yang tepat. Kemudian mendapatkan dampak elektoral, insentif secara elektoral. Itu didapatkan Nasdem. Tinggal ini sejauh mana fasenya, apakah akan jangka pendek atau jangka panjang hingga 14 Februari Nasdem terus tumbuh. Apakah kemudian, karena sebentar lagi kan udah masuk zona normalisasi Eva. Sekarang masih ada bulan madu lah katakanlah, ada kejutan, ada panggung strategis. Nah, kalau ini terus klimaks, maka trennya akan terus naik. Tapi kalau sudah mulai masuk zona normalisasi kemudian trennya flat gitu, tidak naik, ya belum tentu juga. Jadi saya kira itu faktor yang kedua, faktor pergerakan politik, mesin politik, strategi yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Meskipun hal yang ketiga saya katakan, saya mengelompokkan Jakarta dan Banten itu tumbuh drastis nomor 2, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur yang mulai kelihatan pertumbuhannya, tapi ada tetap lemah di Jawa Tengah. Kita lihat elektabilitas Partai Nasdem di bawah 3%, dan itu memang basisnya Jawa Tengah, ada basisnya Ganjar Pranowo dan basisnya PD Perjuangan, dan itu menunjukkan terkonfirmasi bahwa bekerjanya efek ekor jas seperti yang saya katakan tadi. Gitu, Eva. Juga Jawa Timur, bagaimana peluang Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem, karena sudah diasosiasikan ya, Nasdem sebagai Anies sebagai Nasdem, Mas Hanta. Gimana? Mohon maaf, saya lagi di airport ini. Baik, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana dengan peluang untuk wilayah lain di Pulau Jawa, yakni di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, untuk Nasdem dan juga Anies, yang tadi Mas Hanta sudah sampaikan bahwa publik sudah mengasosiasikan Anies sebagai Nasdem dan Nasdem sebagai Anies. Betul. Kalau Banten DKI tadi jelas ya, sudah clear bahwa itu basis Anies. Prediksi saya, kalau trennya tetap seperti ini, maka Nasdem akan terus naik di Jakarta dan Banten. Di Jawa Barat, trennya sepertinya akan naik. Karena Anies sudah unggul di Jawa Barat, 36%. Itu artinya Nasdem kalau pergerakan politiknya tepat, bisa jadi akan mendapatkan insentif elektoral yang lebih lagi. Nah, dua pertanyaan barusan oleh Eva juga menarik. Kita ke Jawa Timur dulu. Di Jawa Timur itu tidak buruk perolehan Nasdem. Karena apa? Karena juga di Jawa Timur perolehan Anies Baswedan juga lumayan. Itu untuk menjelaskannya. Nah, perolehan yang lumayan itu 7% di Jawa Timur dengan pemilih Indonesia proporsi di Jawa Timur itu adalah 16% se-Indonesia, dan ada perolehan Nasdem di angka 69, dan Anies di sana meskipun nomor 3 setelah Prabowo, tapi juga tidak tetap 2 digit perolehannya di atas 20% ya. Nah, ini juga menjadi prospek ya, peluang bagi Anies Baswedan di sana, angkanya 19,6%. Nah, ini saya kira ada potensi bagi Nasdem. Beda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah memang Anies sekitar 10%, sehingga ada daerah yang lumbung betul-betul, yang daerah yang lumbung bagi Nasdem dan Anies Baswedan adalah Jawa Barat, Banten, dan DKI. Tapi yang lumayan ada potensi di Jawa Timur, itu yang kedua, level kedua. Level terakhir saya harus mengatakan dengan objektif bahwa untuk di Jawa Tengah, Nasdem dan Anies Baswedan relatif berat untuk mendapatkan perolehan suara yang cukup tinggi. Karena di sana Ganjar sudah sangat kuat sekali, di atas 70%. Kemudian PD Perjuangan juga sangat kuat di sana, lebih dari 40%. Jadi saya kira fokusnya tidak di Jawa Tengah. Dan kerja kerasnya para caleg Nasdem adalah di Jawa Tengah. Dan lebih mudah pekerjaan para caleg yang kemudian untuk mendapatkan suara adalah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Dan sebagian besar Sumatera tentunya. Baik, siap Mas Hanta, masih ada. Ini tren yang kami baca demikian.
betul. Baik, trennya seperti itu, masih ada sekitar 2 tahun, masih ada waktu untuk kerja-kerja politik, baik itu untuk 1 tahun, capres 2 bulan, maupun ya. partai politik. Ya, sekitar 1,5 tahun lagi. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu, Mas Hanta.